Baik, Bung Toel, walaupun kemarin sempat ada drama soal perizinan, namun akhirnya timnas Indonesia bisa bermain sepak bola lagi, Bung Toel, dan menang atas Tira Persikabo. Ini bagaimana tanggapan Bung Toel? Apakah kemenangan ini ikut memenuhi ekspektasi dari PSSI? Iya, sebetulnya kan poinnya bukan kemenangan, karena ini kan pertandingan pertama setelah sekian lama vakum. 1 tahun berhenti untuk sepak bola level elit itu kan bukan hal yang enteng, hal yang sederhana. Sepak bola profesional, sepak bola di level tim nasional yang disebut elit football itu kan harusnya selalu dalam level kompetitif, tapi kan sepak bola kita vakum. Jadi poinnya kalau sekarang baru main pertama lalu kita mau melihat kemenangan lalu itu yang hanya menjadi sebuah sorotan, menurut saya sih terlalu sederhana. Jadi kita nikmati aja dulu, seperti Reza tadi bilang, sepak bolanya kembali main. Sepak bola yang secara resmi maksudnya kan, yang di bawah kendali federasi. Karena kalau sepak bola yang fun masyarakat kan sudah jalan dari kemarin-kemarin juga. Tapi yang Betul. resmi di bawah federasi, tim nasional maupun kompetisi kan itu yang kita harapkan jalan sebetulnya kan. Iya, betul. Tapi kalau menurut Bung Toel sendiri, apa arti dari pertandingan ini untuk sepak bola Indonesia ke depannya? Ya, artinya sepak bola nggak boleh mati. Betul bahwa ada pandemi COVID, tapi kan ada yang namanya protokol kesehatan. Ada banyak negara-negara yang sepak bolanya juga bisa berjalan. Artinya kita harus melihat terutama sepak bola di level profesional itu juga sebagai sebuah sektor ekonomi. Profesional sepak bola, football profesional itu adalah bisnis. Kita harus lihat itu sebagai sebuah bisnis juga. Jadi kita harus melihat itu sebagai sisi ekonomi. Nah, untuk itu memang walaupun atau dengan catatan harus menjalankan protokol kesehatan itu tadi. Baik, Bung Toel, selama ini bagaimana Anda menilai PSSI dalam membina pemain-pemain timnas kita sebelum pertandingan antara timnas U23 menghadapi Tira Persikabo? Kalau pemain itu kan sumber, berarti sumbernya kan dari kompetisi, klub dan kompetisi. Kalau klubnya dalam posisi kesulitan, kompetisinya nggak jalan, pasti kan sulit. Syukur-syukur masih punya bank data pemain sehingga kemudian kalau yang namanya timnas ini under 22 untuk persiapan SEA Games kan mereka dalam posisi yang lebih bugar karena mereka menjalani pelatnas lebih awal dibandingkan para pemain yang ada di klub. Jadi kan kalau mereka saat ini kelihatan lebih bugar, lebih punya determinasi dan sebagainya itu karena mereka menjalani pelatnas lebih awal dibandingkan aktivitas mereka di klub gitu. Baik, baik. Lalu kalau kita bicara soal agenda timnas tahun ini sebelum juga menuju ke ajang SEA Games pada bulan November nanti, itu sebenarnya persiapannya akan seperti apa sih Bung Toel gambarannya kalau menurut pengalaman Anda selama ini? Iya, timnas itu kan output, produk dari kompetisi. Jadi jangan salah, jangan tempatkan timnas sebagai lokomotif, lalu dia harus menarik semua gerbong sepak bola. Padahal yang harus jadi lokomotif, kepala paling depan kan sebetulnya adalah kompetisi. Di negara maju sepak bola manapun, kompetisi adalah lokomotif atau gerbong terdepan. Maka dia akan menarik semua elemen sepak bola yang di belakangnya itu gerbong-gerbongnya. Termasuk nanti outputnya adalah tim nasional. Karena kan tim nasional, pelatih tim nasional, makanya orang bilang ada Selecao das Quinas, Portugal kan Brasil, itu kan pemain-pemain seleksi. Pemain terbaik yang diseleksi dari klub-klub. Lalu diramulah oleh pelatih tim nasional untuk menjadi tim nasional yang tangguh. Jadi kalau sekarang posisinya tim nasional atau Sinteyong pasti berharap kompetisi jalan. Ya, ya. Itu juga harapan dari semua pecinta sepak bola di tanah air dan juga ada informasi bahwa TC Timnas di luar negeri dibatalkan begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan Bung Toel sesaat lagi pemirsa. Tetaplah di Soccer Time.
Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan pengamat sepak bola nasional Tommy Welly. Bung Toel, kalau kita bicara soal agenda timnas ke depan begitu, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan belum ada rencana bagi timnas untuk melakukan TC di luar negeri. Apa dampaknya ini bagi timnas Indonesia, Bung Toel? Ya, level kompetitif jelas. Level kompetitif pemain timnas kita kan itu yang akan menjadi pertaruhan, keraguan terbesar. Karena vakum satu musim kompetisi itu bukan hal yang sederhana dalam konteks sepak bola profesional. Kan ada teori dalam sepak bola profesional, 2 kali 24 jam kalau nggak salah, tidak dalam kondisi latihan, itu kan sebetulnya kondisi mereka sudah turun lagi. Paling lama kan 2 kali 24 jam. Nah, apalagi ini nggak ada kompetisi dalam 1 tahun, 1 musim. Jadi level kompetitif yang sangat diragukan atau kerugian bagi tim nasional kita. Baik, kalau kita bicara soal target untuk SEA Games di Vietnam pada November nanti, Menpora sudah sangat jelas mengatakan bahwa targetnya adalah emas. 8 bulan persiapan, target emas adalah hal yang realistis, Bung Toel, menurut Anda? Eventnya SEA Games-nya itu memang realistis, Mas. Kalau kita bicara SEA Games, karena SEA Games mau apa lagi? Tetapi soal proses menuju ke sananya itu yang memang menjadi tidak mudah, bisa tidak jadi realistis. Kenapa? Karena para pemain kita tidak dalam level kompetitif ditempa oleh kompetisi, tidak ditempa oleh kompetisi. Itu yang akan menjadi kurang. Liga kita, contoh, kita ingin tim nasional kita punya daya saing di Asia, tapi liga kita nggak punya wakil di Liga Champion Asia misalnya. Itu yang saya maksud dengan level kompetitif. Pemain kita harus bersaing dengan para pemain Asia Tenggara yang di papan atas seperti Vietnam dan Thailand, tapi pemain kita nggak kompetisi 1 tahun terakhir. Itu problem. Level kompetitif. Baik, artinya walaupun timnas terus digeber dengan latihan, tidak akan memiliki hasil yang maksimal begitu, Bung Toel, untuk meraih medali emas di ajang SEA Games. Bukan tidak akan meraih hasil maksimal. Saya lihat bahwa Sinteyong akan mengupayakan semaksimal mungkin. Tapi dia juga butuh dibantu oleh elemen sepak bola lain, yaitu yang namanya kompetisi. Bahwa dia akan semaksimal mungkin, iya. Tapi sepak bola modern teorinya kan bukan pemain dikumpulkan dalam sebuah training yang panjang. Training center yang panjang. Ini kan level senior, U22, SEA Games, U22, Olimpik, itu kan sudah kategori senior. Iya. Mereka sudah main di level profesional. Betul. Dan kalau kita melihat bagaimana untuk membangun timnas yang ganas, artinya setiap tim punya filosofi permainan. Kita juga, PSSI juga sudah punya program Villanesia begitu sejak 2016 atau 2017. Saat ini masih berjalan atau filosofi sepak bola Indonesia ini justru mendapat sentuhan lagi dari Sintayong dan tim dengan filosofinya sendiri? Saya lihat kalau Sintayong dengan cara bermainnya kan tidak berpatokan atau tidak terbeban dengan Villanesia yang sudah sempat dicanangkan tahun lalu ya, atau di periode lalu, sorry. Jadi saya lihat Sinteyong bagaimana latihannya, bagaimana dia performan tim yang dibangunnya, itu tidak terlalu relatif atau terbeban dengan metodologi Villanesia. Kalau kita bicara Sinteyong, gitu loh. Oke. Nah kalau soal timnas, elemennya kan banyak. Elemennya sumber pemain dari mana, kompetisi gitu kan. Pelatihnya, staf kepelatihan teknis diisi oleh yang qualified, oke, Sinteyong. Program, nah ini kan program jadi pertanyaan. Lalu ada administrasi. Nah, administrasi kemarin aja kan udah fatal tuh blunder soal izin. Oke. Manajemen pengelolaan timnas. Belum kalau kita bicara fasilitas timnas. Mereka berlatih Stadion Madia. Ini kan bukan National Training Center gitu loh. Jadi kalau Mas Reza pertanyaannya bagaimana membangun tim nasional yang ganas, sih elemennya banyak gitu loh. Banyak elemen. Tapi kalau shortcut, iya yang harus ada. Tapi kalau shortcut ya kurang lebih yang seperti sekarang kita lihat aja.
Baik, terakhir Bung Toel, hari Minggu nanti timnas U23 akan kembali melakukan uji coba menghadapi Bali United. Apakah juga di laga kedua nanti kita belum bisa mengharapkan hasil ketika menghadapi Bali United? Maksudnya begini, di fase-fase awal ini kan penting kita lihat karakter main atau bagaimana mereka bermain atau seperti apa respon mereka bermain, principle of play-nya. Jadi bukan soal 4-4-2-nya, 4-3-3, 3-5-2, bukan soal itunya. Tapi bagaimana pemain bisa paham gitu loh. Apa yang dimaui oleh pelatih Sinteyong. Baik sedang pegang bola, tidak pegang bola, kehilangan bola, gimana reaksinya, sebetulnya itu yang penting. Bahwa soal menang atau tidak ya, menurut saya kan secara logikanya juga timnas kita kan berlatih lebih awal, lebih bugar gitu loh. Jadi menang bukan jadi sorotan pertama. Bukan yang pertama, baik. Yang penting kita harapkan yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia berprestasi dan juga meraih hasil maksimal di pertandingan berikutnya. Terima kasih Bung Toel sudah bergabung di Soccer Time. Sama-sama. Dan pemirsa, kami masih punya extra time sesaat lagi.